Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jemaah sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, ada pun tema tausiah yang ingin saya sampaikan, yakni 3 faktor meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai manusia menginginkan semua cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, tentunya segala keinginan yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 3 faktor untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu menurut bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Maqayis Al-Lughah. Yang pertama, menerima yang sedikit, dan yang kedua, menerima yang penuh atau yang banyak. Artinya, syukur menurut bahasa menerima baik sedikit dan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah makna syukur secara bahasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan hati. Yang mana dimaksud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan? Yakni kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap selesai melaksanakan satu kegiatan, selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya setelah kita makan, kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga makanan atau minuman yang masuk di dalam perut kita akan menjadi berkah. Makanya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang guru telah menyelesaikan tugasnya mengajar, mengucapkan alhamdulillah. Seorang siswa selesai belajar, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan diakhiri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya kata kunci dalam syukur dengan mengucapkan secara lisan ini, intinya kita selalu menundukkan pandangan. Ibaratnya ada orang yang memiliki nikmat berupa mobil, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan nikmat berupa mobil. Bagaimana dengan tetangga saya? Hanya motor saja, ketika ingin bepergian musim hujan, maka dia akan kehujanan. Orang yang punya motor
dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah karena saya memiliki motor. Bagaimana dengan tetangga saya ketika ingin bepergian dia menggunakan sepeda? Yang punya sepeda mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah ketika ingin bepergian menggunakan sepeda. Bagaimana dengan tetangga saya? Dia hanya menggunakan kakinya. Yang berjalan kaki mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya bisa jalan menggunakan kaki saya. Bagaimana dengan tetangga saya? Dia sudah lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Yang sudah lumpuh juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Saya bersyukur kepada Allah, saya masih sehat. Bagaimana dengan tetangga saya yang sudah terbaring di rumah sakit? Yang terbaring di rumah sakit dia mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya masih terbaring di rumah sakit. Bagaimana dengan tetangga saya? Sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya dia sudah meninggal dunia. Makanya ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan secara lisan. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang mana itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita melaksanakan salat, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salat wajib maupun salat sunnah? Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara perbuatan. Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita mendirikan salat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian. Fasholli li rabbika, maka dari itu dirikanlah salat. Jadi salat yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya kita ingin menghitung atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Kata ulama kita, ketika kita ingin menulis kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habislah semua pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena. Habislah semua air yang ada di lautan dijadikan sebagai tinta. Habislah semua dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai kertas. Maka habis semua itu, namun belum habis kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis semua, begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita mendirikan salat, itu bentuk ucapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini, kita selalu mengeluarkan zakat. Kita selalu bersedekah. Dengan bersedekah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kami yang pernah mengatakan, namanya Ustadz Arif. Dia mengatakan bahwa yang makna daripada terima kasih artinya ketika kita sudah menerima, maka kita memberi, kita kasih. Menerima upah dari pekerjaan kita, menerima gaji dari tugas kita. Maka rizki yang diberikan oleh Allah, maka kita juga memberi. Apakah kita menyumbang di masjid? Menyumbang di masjid itu akan menjadi amal jariah buat kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membangun rumah Allah, maka dia akan dibangunkan surga, rumah di dalam surga. Dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Maka dari itu, ketika kita bersedekah, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka
rizkinya akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah akan ditambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan sisa yang sangat pedih. Mari kita melirik dan mendengarkan satu riwayat. Ada 3 bersaudara yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia penyakit gatal-gatal. Yang kedua, dia memiliki penyakit tidak bisa tumbuh rambutnya, atau bahasanya botak. Yang ketiga, buta. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk menyembuhkan penyakit ketiga bersaudara ini. Dia datangi yang pertama, sembuh penyakit kulitnya, dan diberikan binatang oleh malaikat ini, binatang unta, 1 jantan 1 betina. Datangi yang kedua, disembuhkan, ditumbuhkan rambutnya, diberikan binatang sapi 1 jantan 1 betina. Yang ketiganya tadi yang buta, disembuhkan oleh Allah, diberikan binatang kambing 1 jantan 1 betina. Tidak lama kemudian semua binatangnya ini berkembang biak, berhasil semua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk menguji siapa di antara ketiga bersaudara ini bersyukur kepada Allah. Dia datangi yang pertama. Nah, saya perjalanan jauh. Saya dalam keadaan lapar. Saya menginginkan untuk disembelih 1 untanya. Apa jawaban si fulan ini? Enaknya kamu minta. Saya yang susah payah untuk memeliharanya, mengambilkan makanan. Kamu enaknya mau ambil saja. Pergi sana. Dia datangi saudara yang kedua. Saya menginginkan sapinya. Apa jawabannya seperti jawaban yang pertama? Dia datangi saudaranya yang ketiga. Saya menginginkan 1 ekor kambingnya. Saya lapar sekali, nak. Apa jawabannya yang ketiga ini? Kamu menginginkan 1 ekor kambing ini, meskipun kamu ingin ambil semua. Karena ini binatang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini milik Allah. Ketika kamu ingin mengambilnya, ambil semua. Maka dari kisah ini, maka yang ketiganya tadi semakin berkembanglah binatangnya. Dan yang kedua tadi ini ya, karena dia ingkar atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meninggallah semua binatangnya ini sampai habis. Begitulah manusia ketika tidak bersyukur kepada Allah, bentuk perbuatan melakukan sholat, mengeluarkan zakat atau sedekahnya, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah bentuk syukur dengan hati. Bagaimana bentuk syukur kita dengan hati? Ibaratnya ketika ada orang yang memberikan kita 1 roti, kita menerimanya, kita ucapkan terima kasih karena engkau memberikan saya sebuah roti. Pada saat itu kita ingin membalas kebaikan saudara kita ini, kita memberikannya juga roti. Apakah 1 atau 2, tetapi pada saat kita berikan roti itu disertai dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita memberikan karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Saudara kita ini memberikan sesuatu. Itu pemberian dari Allah melalui dengan tangan saudara saya ini. Sehingga dia membalas kebaikannya dengan hati yang tulus. Maka itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Kemudian ada juga ulama kita mengatakan syukur yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada makanan yang masuk di tubuh kita. Makanan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain untuk bekerja, gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Pakaian yang diberikan oleh Allah, pakaian ini dipakai
datang untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya pakaian kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kita ingin menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian menggunakan pakaian yang kotor, pakaian yang tidak baik? Sedangkan saja kita ini, ketika kita ingin menghadap kepada Pak Bupati, menghadap kepada Pak Wali Kota, tentunya malu kita menggunakan pakaian yang tidak bagus. Apalagi ingin bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur kita berupa pakaian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan, bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sama halnya seorang dai, kendaraan yang diberikan oleh Allah dipakai untuk berdakwah, bertablik. Itu bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah. Mobil yang diberikan oleh Allah digunakan datang salat berjamaah. Kenapa tidak datang salat berjamaah, Mas? Karena hujan. Tapi ada mobil tak? Pakai itu mobil tak datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti mobil tak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, inilah faktor yang pertama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita memiliki namanya sifat pemaaf. Senang memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Jadi kata kunci untuk memaafkan kesalahan ketika ada orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kata kuncinya untuk memaafkan pertama, ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala, Dia itu Maha Pengampun kepada hambanya. Jadi kembalikan kepada diri kita, sedangkan Allah Maha Pengampun, apalagi saya ini seorang hamba. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci untuk memaafkan kesalahan sesama manusia, harus kita pikirkan bahwa pada saat saudara kita mencaci maki, pada saat saudara kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa pada saat itu saudara saya ini hilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencaci maki kita, melakukan kesalahan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya untuk memaafkan saudara-saudara kita, maka ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Pada saat dia mencaci maki, melakukan kejahatan, ingat kebaikannya. Ketika kita mengingat kebaikan saudara kita itu, maka akan memudahkan kita untuk memaafkan. Orang yang senang memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain, maksud daripada menuju ampunan Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga ulama kita menafsirkan menuju ampunan Allah, kita memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Jadi orang yang banyak mengucapkan istighfar dalam kehidupan sehari-harinya, maka orang ini akan menjadi orang pemaaf. Karena kenapa? Hati ini selalu bersih. Orang yang memperbanyak istighfarnya, hati kita selalu bersih, sehingga mudah memaafkan orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci di dalam hati kita. Selalu kita memaafkan saudara-saudara kita. Maka dari itu dilanjutkan oleh ayat Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan disediakanlah surga seluas langit dan bumi. Siapa yang disediakan? Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina ghaiz wal afina 'anil nas
adalah orang yang belanjakan harta jalan Allah. Orang yang menahan amarahnya. Wal afina linas, orang yang memaafkan. Jadi orang yang senang memaafkan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu menahan amarah. Pada saat kita marah, maka kita hentikan kemarahan itu. Jagalah diri kita, jauhkanlah diri kita dari kemarahan. Jadi salah satu tadi orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina ghaizah, adalah orang yang menahan amarahnya. Coba bayangkan, marah itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsadul Ibad itu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wasyaitanu khuliqa bidan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu, yang bisa memadamkan api itu adalah air. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW, Faiza ghadiba ahadukum. Dan apabila di antara kalian ada yang marah, falyatawadda, maka berwudulah. Berwudulah. Makanya kita harus membiasakan diri untuk selalu berwudu. Ya. Karena dengan wudu ini bisa menenangkan hati, bisa meredamkan namanya marah. Makanya ulama kita mengatakan ketika ingin keluar dari rumah, berwudulah dulu. Supaya ketika di jalanan ada yang senggol mobil kita, maka tidak jadi marah. Karena ada wudu kita yang menjaga kita. Dengan berwudu, setan itu akan menjauh. Kata kunci juga untuk menjauhkan kita dari marah, ini sering kita sampaikan bahwa ambil laptop, baru kita ketik. Apa yang diketik? Tulis di situ yang besar-besar, jangan marah. Ibu-ibu, tulis di dapur tak, bilang jangan marah. Pada saat kita ingin marah karena banyaknya pekerjaan, memasak, mencuci piring, lantas kemudian ingin marah, dilihat tulisannya jangan marah, tidak jadi marah. Ibu-ibu di dalam kamar, bapaknya lagi minta jatah, kita mau marah, tidak jadi, dilihat tulisannya jangan marah. Seorang guru menulis di kelasnya jangan marah. Ketika ada anak yang menjengkelkan, dia tidak marah. Kenapa? Karena ada tulisan jangan marah. Di ruang tamu kita tulis jangan marah. Di mobil kita ditulis jangan marah. Insya Allah itu akan melatih diri kita dijauhkan dari sifat marah. Karena dengan sifat marah ini lebih baik mudaratnya daripada kebaikannya. Makanya kalau orang yang menjaga marahnya ini, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi, masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mudah menyelesaikan masalahnya. Mudah menyelesaikan masalahnya ketika ada masalah yang dihadapi. Karena kenapa? Dia tidak menghadapi masalahnya dengan rasa marah ini. Kalau ada orang ada masalahnya, marahnya yang dikedepankan, maka masalahnya itu akan semakin bertambah masalah. Semakin bertambah masalah yang kita hadapi kalau rasa marah ini yang dimunculkan. Maka dari itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, marilah kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dari 3 bentuk ini. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersyukur. Apakah rasa syukur itu diperlihatkan dengan lisan, membiasakan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, atau dengan perbuatan mendirikan sholat, bersedekah, kemudian kita melakukan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Kita memberikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan saudara kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, sehingga kemudian setiap apa yang diberikan oleh Allah, makanan, pakaian, kendaraan diberikan oleh Allah, jadikanlah, pakailah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biasakanlah memaafkan orang lain. Maafkanlah sesama manusia. Kemudian yang ketiga, milikilah rasa sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, ada berkahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.